Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat jumpa lagi dengan saya, Momon S. Madaroni. Dan saat ini saya berada di pantai di daerah Nusa Dua, Bali. Ya. Ada yang ingin saya sharing tentang pantai. Pada tahun 1980-an, saya masih bisa menikmati pantai di Pantai Carita, kawasan Pantai Carita, Jawa Barat. Ya. Saat itu masih Jawa Barat. Sekarang sudah masuk area Provinsi Banten. Ya. Saya masih bisa menikmati jalan-jalan pagi sepanjang pantai, berlari-lari pagi sepanjang pantai, dan kemudian juga banyak sekali area yang terbuka, juga landai. Ya. Namun menjelang pertengahan tahun 80-an, itu sudah mulai berubah suasana itu. Mengapa? Karena setiap hotel, setiap pemilik villa itu mereka memagar, ya. Sehingga dari satu villa ke villa lainnya atau dari satu hotel ke hotel lainnya itu terhalang oleh pagar pembatas, ya. Nah, hal ini membuat aktivitas di pantai juga terbatas, kemudian juga menjadi sempit. Dan yang lebih merugikannya lagi, itu pantai yang sudah datar, sudah punya pantai yang landai, ya, pantai pasir putih, itu justru dengan ambisi ingin diluaskan oleh pemilik lahan atau pemilik hotel di pinggir pantai tersebut, itu dibuat tanggul-tanggul ataupun area perluasan, ya, yang menggunakan tentu adalah batu-batu, semen dan sebagainya, sehingga pantai yang landai itu tidak ada lagi, ya. Jadi hanya menguntungkan dari sisi luas yang dicapai atau yang dimiliki oleh pemilik hotel ataupun resort ataupun villa yang ada di tempat tersebut. Nah, atas hal tersebut, kurang lebih ya awal-awal 80-an, ya, menjelang pertengahan, saya membuat satu tulisan di kolom surat pembaca, ya, di sebuah media nasional, ya. Hal ini memang saya sudah sampaikan bahwa satu saat di daerah tersebut wisata pantainya akan menurun. Dan kita bisa lihat saat ini, ya, itu wisata di daerah Banten, ya, Provinsi Banten, khususnya Pantai Carita, itu sudah tidak seramai dulu, ya. Dimana pantai-pantai yang harusnya milik umum dikuasai oleh para investor atau pemilik hotel-hotel tersebut, sehingga selain tamu dia tidak bisa masuk. Kalaupun masuk, dia harus membayar, ya. Dan tentu ini keindahannya juga berubah karena berkurangnya pantai-pantai yang landai. Nah, mungkin kita bisa belajar dari daerah sini. Kita bisa lihat, ya, itu di sana adalah hotel-hotel resort, ya, tapi membiarkan terbuka antar satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga orang masih bisa beraktivitas. Bahkan kalau kita lihat itu adalah perahu-perahu penduduk masih bisa bersandar di sana, ya. Dan itu merupakan bagian yang bisa kita nikmati tentang kehidupan di satu tempat, ya, aktivitas satu tempat. Ini mungkin menjadi sebuah pelajaran untuk daerah-daerah lain, sehingga wisata itu tetap bisa bertahan, tetap bisa menarik, alamnya juga masih tetap tidak terganggu, ya. Jadi masih bisa orang beraktivitas terbuka, ya, dari satu lokasi ke lokasi lain, karena pada prinsipnya pantai itu adalah milik umum, ya. Ada hal yang menarik, ya. Ketika saya melakukan perjalanan dari Melaka, kota Melaka di Malaysia, menuju Port Dickson, saya bersepeda sendiri, ya. Sebagian besar saya nikmati adalah perjalanan melalui pantai. Mengapa? Karena pantai betul-betul di sana
disadari sebagai milik umum. Jadi jalan itu dibuat adalah di pinggir pantai ya, jalannya tidak besar, kemudian masih banyak pohon-pohon yang rindang ya, pohon ketapang umumnya. Kemudian rumah-rumah itu hanya dibolehkan untuk menghadap ke laut, artinya tidak membelakangi laut ya, tidak memiliki pantainya, sehingga pantai masih tetap menjadi milik umum ya. Nah, ini hal yang menarik. Dan kejadian atau pengkaplingan pantai-pantai ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Carita ya. Saya pernah bersepeda juga di daerah Sorong ya. Itu terjadi juga ya. Jadi saya mau masuk ke satu wilayah pantai itu dihalangi oleh bambu ya, pembatas. Kemudian juga saya harus melakukan bayar di sana. Nah, ini memang yang terjadi di kita ya, tentang pantai tersebut ya. Mudah-mudahan para investor ataupun kementerian yang berhubungan dengan pariwisata itu bisa memikirkan hal ini ya, sehingga wisata pantai kita masih tetap bertahan ya. Selain wisatanya masih tetap berkembang, juga kehidupan masyarakat juga masih bisa menikmati pantai, dan juga kondisi alam daripada pantai itu juga tidak berkurang dari sisi keindahannya. Nah, ini teman-teman, jadi saya senang di sini karena terbuka ya. Katakan kita nginap di sana, kita masih bisa jalan-jalan ke sini ya. Dan kondisinya tentu berbeda. Juga kebersihannya itu yang juga lebih penting ya. Karena terus terang aja, kadang-kadang orientasi kita itu lebih ke arah mengundang dari para penjajah makanan ya. Banyak potensi pantai, misalnya sepanjang pantai selatan dari Jawa Tengah, katakan ke Jawa Timur ya. Itu pantai pasir putihnya sangat luas. Namun sayang sekali yang banyak diundang adalah gubuk-gubuk dari makanan, yang pada akhirnya juga mereka juga tidak berkembang. Yang ada tinggal meninggalkan dari gubuk-gubuk yang sudah tidak terawat ya. Ini pernah saya buatkan satu video ya tentang pantai tersebut ya, dimana terus terang aja pada akhirnya jadi tidak berkembang. Dan orientasi daripada pemerintah itu kebanyakan hanya memikirkan untuk mengundang ya penjual, namun tidak memperhatikan ketertiban dan kebersihannya, sehingga yang dijual adalah bukan keindahan, akhirnya hanya gorengan. Oke teman-teman, itu saja sharing dari saya pagi hari ini dari pantai di Nusa Dua, Bali. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon S. Maderoni, untuk channel Ngaprak. Sampai jumpa lagi.